Selamat sore teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu ya, amin. Nah teman-teman, kalau saat ini mungkin ada yang sedang mencari skutik 125cc yang bodinya bongsor dan bannya ring 12 inci, jadi yang gendut-gendut. Pilihannya nggak banyak. Ada Yamaha Frigo dan salah satunya ini nih, TVS Ntorq 125 Race XP. Jadi ini model terbaru yang kemarin di launching di Jakarta Fair Kemayoran 2022. Nah, kenapa sih ini juga menarik dipinang selain Frigo? Ini ternyata punya banyak keunggulan teman-teman yang nggak dimiliki di Frigo. Nah, apa aja sih keunggulannya dan tentu saja juga kekurangannya. Nah, kali ini saya mau ngupas tuntas keunggulan dan kekurangan dari TVS Ntorq Q125 Race XP. Oke, apa aja? Simak sampai akhir. Oke, yang pertama adalah ini canggih banget teman-teman. Kenapa saya bilang canggih? Karena fitur-fiturnya gokil, terutama yang sistem elektronik. Salah satunya speedometernya, ini udah full digital dan info yang disajikan komplit banget, banyak banget. Ada 60 info yang disajikan, jadi nggak hanya speedometer, odometer, trip meter, fuel meter, bahkan banyak banget, bahkan sampai ngingetin helm. Terus sini saya lihat saya di sini, lihat langsung sekalian ya. Nih, terus ada jam digital, ada mencatat waktu 0 sampai 60 km per jam. Kemudian yang paling keren lagi adalah ini bisa terkoneksi dengan smartphone teman-teman, dengan aplikasi dari TVS. Nah, nggak hanya itu, kerennya lagi yang versi baru ini teman-teman, dia bisa pakai voice command. Jadi kalau kita mau misal lihat beberapa data, misal top speednya berapa yang pernah tercatat, kemudian mau tahu lokasinya kita sedang di mana, itu kita tinggal voice command aja. Nah, kayak gimana sih? Gini contohnya. Nearest gas station. Oh, cariin pom bensin terdekat. Nah, keren banget kan? Itu di Frigo nggak ada. Jangan-jangan Frigo. W-Connect milik NMAX atau Aerox itu pun nggak bisa voice command. Udah gitu kerennya lagi, si aplikasinya itu dia bisa memperlihatkan navigasi teman-teman. Itu di W-Connect Yamaha juga nggak bisa. Jadi misal kita pengen nyari pom bensin terdekat, itu kita tinggal voice assist, ngomong, dia akan nampilin, terus menunjukkan perjalanannya lewat mana, belok berapa meter lagi, seterusnya sampai ketemu tempatnya. Itu keren banget, canggih banget. Gokil ya, keren. Oke, keunggulan yang kedua. Ini sebenarnya masih berhubungan dengan canggih, tapi ini beda. Ini yang kerennya lagi, Ntorq RSXP ini dia punya riding mode teman-teman. Jadi riding mode itu biasanya kita temui di motor-motor 250cc ke atas ya, kayak misal CBR 250RR, terus Ninja Zetik 25R. Nah ini sekarang ada di skutik 125cc. Gokil ya. Ini ada dua pilihan riding mode teman-teman. Ada street mode dan ada race mode. Jadi bisa kita lihat langsung di speedometernya. Ini yang street mode dan ada yang race mode. Sebenarnya ini kilas balik ya, di Ntorq yang lama sebenarnya tampilan ini sudah ada nih. Race mode dan street mode. Bedanya adalah kalau di yang Race XP ini nggak hanya sekedar tampilan speedometer, yang mana kalau kita lihat di sini yang street mode ini menu yang utama ditampilkan adalah speedometer, jam, trip meter dan teman-temannya. Sementara kalau yang di race mode adalah ada lap time, ada lap dan ini ada pencatat 0-60 km per jam, setelah di tengah di speedometer. Tapi bedanya adalah kalau di Race XP ini bener-bener karakter performa mesinnya pun beda teman-teman. Jadi ada dua karakter ya. Kalau pakai street dia karakternya lebih kalem. Jadi cocok lah buat mungkin ibu-ibu yang butuh motor kalem, atau kita lagi berkendara di tengah kota yang padat, yang macet, yang nggak perlu motor yang responsif banget. Itu pakai yang street mode. Kemudian kalau pakai yang race mode itu benar-benar berubah teman-teman karakternya. Dia akselerasinya lebih enteng, top speednya pun lebih tinggi. Nah kalau ngomongin tadi akselerasi, ketika pakai yang street mode memang lebih kalem. Contohnya 0-60 km per jam, pakai street mode itu butuh waktu 8,1 detik. Sementara kalau pakai yang race mode cuma 7,5 detik. Kemudian kalau top speed pun beda.
ketika pakai yang street mode, dia mentok cuma dapat 91-92 km per jam. Sementara kalau pakai yang race mode, dia top speednya bisa 104 km per jam, teman-teman, di speedometernya. Jadi keren sih ya. Motor kecil, harganya tergolong murah ya, hanya 21 juta rupiah. Itu punya riding mode. Ini gokil. Dan kerennya, ini mengganti riding mode-nya ada beberapa cara, teman-teman. Yang pertama, bisa pakai voice assist, pakai yang aplikasi tadi di smartphone. Itu kalau pengen gampang memerintahkannya saat kita sudah pasang ini ya, intercom ya, itu sambil jalan kita bisa langsung ngomong. Kemudian cara yang kedua yang juga gampang adalah pakai tombol starter, teman-teman. Jadi ketika jalan kita tinggal tekan, dia akan berubah otomatis dari race mode ke street mode. Cara yang ketiga bisa kita tekan lewat tombol yang ada di speedometernya yang mode. Tinggal tekan nanti akan berubah-ubah riding mode-nya. Gitu. Jadi asli keunggulan kedua itu keren banget. Scootik 125cc punya riding mode. Vigo nggak punya, NMAX nggak punya, PC nggak punya, bahkan X-Max pun nggak punya. Ini Matic kecil murah punya. Keren. Poin keunggulan ketiga adalah ini Scootik nyaman banget, teman-teman. Yang pertama adalah karena ini joknya tebel banget, empuk banget. Asli ini nyaman banget, nggak ada keluhan soal jok pokoknya. Kemudian dikombinasi juga dengan suspensi, baik depan maupun belakang, ini juga empuk, asli. Dan enaknya adalah kalau kita jalan buat sendirian sih nggak pernah bottoming lah ya. Empuk tuh nyaman banget sih. Cuma kalau buat boncengan kadang-kadang agak jeduk tuh yang belakang. Mentok kalau kita ketemu lubang yang dalam memang duk. Tapi kalau buat sendirian nggak ada masalah. Asli nyaman banget. Udah gitu decknya juga luas, kaki bisa maju mundur nih ya. Tuh. Enak banget, lega banget. Lalu posisi berkendaranya juga tergolong santai, teman-teman. Karena stangnya tergolong lumayan tinggi. Jarak jok dan deck juga jauh, jadi saya yang tingginya 173 cm, kakinya nggak terlalu nangkring. Jadi buat perjalanan lama juga nyaman-nyaman aja, gitu. Oke, kita masuk ke unggulan yang keempat. Entorqi 125 ini punya banyak fitur fungsional, teman-teman. Mulai dari gantungan barang ada dua, jadi satu di bawah stang, satu lagi di sini nih, di bawah sini. Jadi kalau kita bawa belanjaan nggak pusing lah mau ditaruh di mana sangkutinya. Kemudian bagasinya pun lumayan gede, teman-teman. 20 liter kapasitasnya. Nih, memang helm full face, helm half face nggak masuk sih ya, nggak mentok. Tapi ini lumayan gede ya. Ketika kita bawa jas hujan, mau sandal, sepatu, tas, ini bisa masuk di sini, enak banget. Apalagi ini ada lampunya, teman-teman. Jadi bisa menerangi ketika di tempat gelap. Lalu di sini pun ada fitur yang fungsional juga, adalah ada USB port, teman-teman. Jadi ini di sini ada power outlet-nya. Mau ngecas smartphone bisa di sini, tinggal colok, gampang banget. Kemudian fitur fungsional berikutnya tentu saja ini, teman-teman, lubang pengisian tangkinya ada di sini. Jadi gampang banget ya, nggak perlu repot-repot buka-buka jok. Tapi memang anak kuncinya harus dicolok di sisi belakang sini nih. Ini ada misnasi sedikit gitu. Kemudian balik ke depan, ini decknya lega banget, teman-teman. Ini juga fungsional karena bisa muat 2 buah galon. Jadi kalau ibu-ibu belanja bawa galon bisa di sini. Enak banget. Kalau kemudian ada lagi fitur fungsional, yaitu di standar tengahnya, teman-teman. Ini ada namanya teknologi easy. Ininya gampang lah ya. Jadi ini tuasnya panjang banget. Mungkin ke sini atau dibalik? Dibalik ya, balik dulu ya, biar lebih jelas ya. Nah ini dia, teman-teman. Ini fitur easy. Jadi karena ini ada engselnya, walaupun tuasnya panjang banget, ketika posisi standar tengah diaktifkan, dia posisinya nggak miring begini, teman-teman. Ya, nah gitu. Jadi fungsinya ini easy ini, biar ketika kita mencari standar tengah, enteng, gampang. Kemudian fitur fungsional berikutnya itu saja di ini, teman-teman, di rem. Jadi ini ada nih parking brake lock yang desainnya simple banget. Jadi pengaktifannya itu gampang banget nih, lihat ya. Tuh, enteng banget, gampang banget, simple. Dan ini di sini remnya juga ada teknologi kayak miliknya Honda yang CBS ya. Kalau di TVS ini namanya SBT atau Synchronized Brake Technology. Jadi ketika kita mengerem tuas yang kiri, yang buat belakang, ini rem depan juga sebenarnya bekerja. Gitu. Berarti kayak CBS ya? Persis, cuma namanya beda. Gitu sih. Yang kelima, handlingnya, teman-teman. Ini motor enak banget, terutama tentu saja karena didukung ban yang gendut-gendut lebar. Depan 100/80, sementara yang belakang 110/80 ring 12 di kedua roda.
Nah ini tapaknya kan lebar, buat miring-miring, nikung-nikung tuh napak banget, lengket banget gripnya. Bahkan buat rebah-rebah, ujung standar tengahnya sampai menggasak-gasak pun kita tetap pede, enak banget. Enaknya heli tadi juga tentu saja didukung karakter sasisnya teman-teman yang memang lumayan kaku ya, stiff ya. Jadi pede banget, kita bisa presisi banget nikung-nikungnya, nggak goyang-goyang. Terus suspensinya juga tentu saja mendukung, walaupun empuk, tapi ini bukan yang terus ngayun-ngayun teman-teman. Jadi reboundnya itu agak lambat ya, jadi memang asik banget secara handling. Yang keenam, keunggulannya adalah ini skutik cocok banget buat yang posturnya tinggi besar teman-teman. Karena secara postur motor juga memang lumayan besar, dan utamanya adalah nih, ruang di area dek ini tuh lega banget. Jadi walaupun teman-teman mungkin tingginya 175 ke atas, dijamin nih kaki nggak akan kepentok dengan bodinya. Ini ruangannya lega banget ya. Kemudian juga tadi jarak stang dan jok lumayan jauh, jadi tangan nggak akan nekuk banget ya buat bodonya yang tinggi besar. Jadi oke lah. Terus apalagi deknya tadi kan gede ya, jadi mungkin buat sepatunya yang ukurannya 45, 46, bahkan 48 pun masih bisa masuk. Ini saya ukurannya 44 tuh, segini ya. Pastinya bakalan nyaman banget. Demikian juga joknya buat pemboncengnya, ini juga panjang teman-teman. Jadi buat boncengan pun ini lega banget. Jadi buat teman-teman yang posturnya di luar rata-rata Indonesia, yang jagung-jagung, naik motor ini dijamin nyaman. Jangan naik Beat ya, naik ini lebih enak, cocok pasti. Gitu. Keunggulan yang ketujuh adalah konsumsi bahan bakarnya yang cukup irit teman-teman. Jadi ini saya pakai buat berkendara harian. Kondisi jalannya beragam, macet, lancar, tengah malam kosong, jadi bisa gaspol. Ini rata-ratanya tiap 1 liter bensin RON 92 dapat 44,8 km per liter. Cukup irit untuk sebuah motor 125 cc, yang mana ini konstruksinya adalah tentu saja 4 langkah, 1 silinder, SOHC 3 katup teman-teman, jadi 2 in dan 1 out. Jadi angka segitu tadi 44,8 km per liter memang termasuk irit di kelasnya teman-teman. Cakep. Keunggulan yang ke-8 adalah lampunya teman-teman. Yang tipe Race XP ini kan pakai lampu baru ya, full LED, bahkan ada DRL-nya. Yang mana tampilannya keren. Udah gitu pas menyala ini sorotnya terang teman-teman, udah gitu lebar. Jadi buat jalan malam ini lebih asik dibanding Entor Q yang lama yang masih pakai bohlam. Lihat ya nih sorotnya. Nah asiknya lagi di saklarnya ada tombol dimnya teman-teman. Nih jadi enak banget, asik. Gitu. Gak hanya lampu depan, lampu belakangnya pun desainnya keren teman-teman. Saya kasih lihat ya. Nah oke, ini dia lampu remnya teman-teman. Bentuknya juga keren ya, signature-nya jelas sama dengan yang depan dan udah LED. Ketika direm nyalanya begini tuh, keren juga. Hanya saja sayangnya memang lampu sennya baik depan maupun belakang masih bohlam, tapi lampu utama sih keren. Keunggulan yang ke-9, suara knalpotnya teman-teman, empuk banget, enak, bulet. Jadi ini bentuknya yang kayak ikan pari, gede gini, lebar, pipih. Dan lubangnya gede ini, asli suaranya enak banget. Kita nyalain aja ya. Tuh, stasioner aja udah kedengeran ya. Empuknya, apalagi kalau kita gas. Asli enak banget, suaranya empuk banget. Untuk knalpot standar, ini di kelas 120 cc, 150 cc, ini saya rasa yang paling enak suaranya. Empuk banget, enak banget ngebas. Dia ada duanya. Oke, keunggulan yang ke-10 yang terakhir, yaitu build quality-nya, bodinya teman-teman. Ini gokil keren, kuat banget, tebel banget nih, lihat ya. Nih, tuh. Kuat banget teman-teman. Tuh. Wah, mantep banget ini asli. Dan udah gitu, sambungan-sambungannya juga rapi teman-teman. Presisi keren, asli nih. Ini walaupun made in India ya, walaupun motor India, tapi ini bodinya cakep banget. Ini nggak cuma ya bodi belakang, bodi tengahnya pun nih sama semuanya. Ini apalagi depan tuh, ini kuat banget. Batok stang pun begitu teman-teman.
Ini yakin sih setahun 2 tahun ke depan nggak akan gampang bunyi ewer-ewer sih, karena saking kuatnya ini. Mantap. Nah, di balik keunggulan tentu saja juga ada kekurangan, teman-teman. Setidaknya ada 5 poin yang sudah saya rangkum kekurangannya. Yang pertama, di bagian depan sini nggak ada konsol atau laci buat naruh botol minum, teman-teman. Padahal fitur itu sekarang udah jadi wajib banget ya, karena di perjalanan kita perlu banget tuh naruh botol minum biar ketika perlu ngambilnya gampang. Di sini sayangnya nggak ada. Ini padahal kalau dibikin di sini, ini ruang kaki juga masih lega, masih cukup, teman-teman. Sayangnya nggak dikasih. Semoga next time kalau TVS bikin facelift, kasihlah tempat botol minum di situ. Kekurangan yang kedua, yaitu kuncinya, teman-teman, dia tidak ada pengaman magnetnya. Jadi dari sisi keamanan ini kurang ya. Ini gampang banget dibobol oleh maling. Nggak ada pengaman magnet, apalagi keyless belum nih. Masih kunci yang biasa banget, standar banget gitu. Yang ketiga, bobotnya berat, teman-teman, mencapai 116 kg. Ini bedanya 16 kg sendiri dibanding Frigo yang cuma 100 kg. Sehingga ketika kita dorong-dorong mindahin di parkiran itu effortnya lumayan berasa dan nggak bisa satset gitulah ketika di kemacetan karena berat ya, jadi nggak terlalu lincah gitu. Yang keempat, yaitu performa mesinnya, teman-teman. Ini untuk 125 cc termasuk lambat. Bisa dilihat dari catatan hasil akselerasi itu jika dibanding 125 cc lainnya, misal Frigo, apalagi Lexi ya memang beda kelas sih. Tapi catatannya ini termasuk lambat. Dan waktu kita pakai di jalan pun, walaupun sudah pakai yang race mode, itu masih kalah kenceng sih dibanding sekelasnya. Mungkin karena efek tadi poin yang sebelumnya, bobotnya berat, jadi power to weight ratio-nya akhirnya mengecil gitu. Oke, kekurangan yang terakhir yang kelima adalah tentang jaringan penjualan dan after sales yang masih sedikit, teman-teman. Kita tahu sendiri ya, dealer-dealernya TVS ini masih sedikit, sehingga teman-teman kalau mau beli nggak banyak tempatnya yang bisa dituju, bahkan di kota-kota kecil juga pasti masih belum ada kebanyakan. Jadi ketika beli agak susah, di mana after sales bengkelnya pun juga tidak banyak. Mungkin itu jadi kekurangan terakhir yang jadi pertimbangan teman-teman yang pengen membeli Antor Q Race XP ini jika dibanding dengan Frigo atau Matic lain di kelas 125 cc. Oke, itu dia, teman, rangkuman dari kelebihan dan kekurangan TVS Antor Q Race XP 125. Jadi keunggulannya tadi udah saya jelaskan, ada 10 poin, minusnya ada 5 poin. Jadi itu bisa jadi pertimbangan teman-teman buat yang mau meminang Antor Q ini atau dibanding Frigo, yang mana sekelas dan harganya pun terpaut tipis, teman-teman, sama-sama di rentang 19 sampai 21 jutaan. Memang sih kalau Frigo ada yang versi paling lengkap ya, yang paling mahal dia 23 juta. Tapi untuk versi yang basic dan menengah sangat bersinggungan dengan Antor Q ini. Oke, itu teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa follow juga IG kami, Otomotif_TV. Dan jangan lupa mampir juga ke channel Motor Second yang khusus bahas motor-motor bekas berkualitas. Dan satu lagi, jangan lupa mampir ke www.otomotifnya.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor.